Vascular access ya. Jadi kalau teman-teman pegang NICU, pegang intensif, pasti harus bisa melakukan vascular access. Ini paling sebel itu pasien tidak bisa pasang infus. Jadi kalau kita sudah pegang pasien jelek, kita harus bisa pasang infus. Dan kadang untuk keadaan-keadaan tertentu kita harus pakai central vascular access. Jadi pada workshop ini workshop yang pendek ya. Jadi kita hanya membahas central vascular access. Apa itu central vascular access? Itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam vena sentral besar. Ya, jadi kalau kita pelatihan resusitasi neonatus, kemudian kita masukin umbilikal 3 sampai 4 cm saja, itu bukan central access. Ya, central access itu dia harus ke dalam vena besar dan biasanya sampai ke kalau dari atas SVC masuk ke RA, ke right atrium. Dari bawah juga masuk ke right atrium. Tapi mungkin tidak semuanya seperti itu. Kalau femoral mungkin dia tidak sampai ke atrium seperti itu. Dari tadi nungguin dokter Nanda, nggak datang-datang Nanda. Jadi ini merupakan prosedur standar yang seringkali diperlukan pada pasien dengan kondisi kritis ya. Jadi kalau kita pegang pasien kritis, kita wajib bisa melakukan akses vena sentral. Indikasinya kalau di baby seringkali kita nutrisi parenteral total. Kalau bayinya kita perkirakan tidak akan bisa minum dalam waktu 1 minggu, harus pasang central access ya. Dengan konsentrasi cairan yang tinggi, kita ada dialisis, plasmafaresis, obat-obat vasoaktif ya, masuk melon, inotropik, semuanya kita harus perlu central access, pemantauan hemodinamik. Nah ini kompetensi ini penting untuk kita yang bekerja di NICU, PICU, ICU, dan CVCU. Ini tempat pemasangannya, nanti yang ini mungkin kita tidak bahas, paling dari Dr. Shirley, ini sedikit kita di UVC ya, brachiosefalik. Ini salah satu pilihan pada neonatus tapi mungkin belum umum ya. Kemudian basilika dan brachialis itu nanti akan diajarkan oleh Dr. Lia untuk PICC lines. Kemudian neonatus khusus itu ada vena umbilikal. Tetap harus ingat bahwa vena umbilikal itu adalah central access. Jadi jangan sewenang-wenang seluruh bayi kecil terus seluruh bayi baru lahir nggak dapat infus terus pasang umbilikal. Nah itu tidak boleh ya, itu aliran sesat. Central venous central itu adalah untuk yang indikasi-indikasi yang telah disebutkan tadi. Nah, panduan ultrasonografi itu sudah mulai menjadi standar pelayanan. Tadi saya singgung sedikit di kuliah fokus, ada yang direct, ada yang indirect. Kita akan lihat nanti. Jadi penting untuk menggabungkan. Tadi kita tetap harus tahu anatominya. Cuman, nah seringkali nih kita nggak tahu bagaimana posisi pembuluh darah itu kalau kita tidak lihat lihat di mana pembuluh darahnya seperti itu. Jadi kita pasang USG, baru kita tusuk ya. Itu nanti akan. Nah, pencegahan infeksi perlu saya ingatkan lagi bahwa nanti akan dibahas panjang lebar oleh Dr. Lia untuk di PICC lines ya, Dr. Robi juga di umbilikal akan membahas. Cuman untuk seluruh yang central line yang kita pasang itu harus lakukan seperti prosedur bedah mayor ya. Dan pencegahan infeksi adalah all or none. Enggak ada sebagian-sebagian ya. Kalau kita sifatnya harus seluruh faktor harus dipertimbangkan. Ini yang paling sering nih kita lihat nih. Pasang vena sentral udah pasang gini baru masuk kesentuh itunya inkubatornya seperti itu sudah buyar itu infeksinya seperti itu. Kemudian ada yang pelit ini pasang duknya secuprit aja, habis itu pasang ini kemana-mana, itu nggak boleh. Jadi kita harus pasang duknya yang lebar sehingga kita bisa melakukan pencegahan infeksi dengan benar ya. Ini line care bundle, nanti mungkin akan diterangkan oleh Dr. Lia juga. Cuman ini ada education and trainingnya untuk suster-suster, di mana tempat pemasangannya, lama pembukaan pemasangannya, kemudian dressingnya bagaimana, usahakan close system, ya, yaitu needle free connector. Kemudian suster itu harus tentukan petugas yang mana yang mampu dan berhak, tidak boleh coba-coba, ya. Jadi untuk vena sentral itu harus yang sudah mampu melakukan. Nggak boleh anak-anak baru belajar terus pasang, nggak boleh ya. Selalu pertimbangan untung rugi dalam pemasangan kateter sentral dan dievaluasi setiap hari apakah kateter itu masih diperlukan. Kalau nggak perlukan kita buka. Nah ini untuk pemasangannya, tetap cuci tangan di mana-mana, pasti cuci tangan, pertahankan teknik aseptik selama pemasangan, maksimal steril barrier precaution. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seluruh pemasangan vena sentral dimanapun dia, mau UVC, mau PICC line, mau CVC, itu adalah maksimum barrier precaution. Jadi kita lakukan seperti kita memasang prosedur bedah mayor, duk sterilnya lebar.
ya. Tempat penusukan disiapkan dengan antiseptik. Biasa kalau bayi kita lebih pilih chlorhexidine. Kenapa nggak boleh betadine ya? Betadine itu bisa iritasi dan bisa masuk ke dalam aliran darah menyebabkan hipotiroid. Kalau pada bayi kecil apalagi bayi prematur. Dan iritasi, pernah saya dapat bayi dari daerah dipasang umbilikal, betadine-nya habis-habis itu merah ini, ngelupas semua kulitnya. Ya, jadi itu nggak boleh sebenarnya. Cuman chlorhexidine mahal. Kalau seandainya kita terpaksa pakai betadine, habis itu kita lap lagi dengan alkohol yang wipe itu kan ada yang chlorhexidine dengan alkohol ya. Kita wipe lagi, nggak boleh lama-lama dia. Jadi kita gunakan kasa steril yang semi transparan. Semuanya pasti kita transparan. Nggak ada yang pakai untel-untel pakai itu. Jadi exit site itu harus kelihatan. Nggak ada pakai krim-krim atau ointment ya, jangan diberikan antibiotik profilaks. Kalau kita mengerjakannya secara benar dengan teknik yang benar, tidak semua. Jangan nanti seluruh pasang vena sentral harus pakai antibiotik. Ada saatnya ya, kalau di luar negeri kan sudah begitu dia. Jadi bisa aja pasang sentral line tanpa pemberian antibiotik. Ini barrier precautionnya, maksimum barrier precaution. Ini apa nih kira-kira salahnya nih? Kurang kelihatan ya, tapi dupnya kecil dan dia juga tidak, ini agak hati-hati nih, suka tersentuh kemana-mana. Nah juga ini nanti pergantian perbannya harus benar ya, ditukar perbannya jika lembab. Pemeliharaan kateternya juga, mentang-mentang kita punya portnya port 3 terus pasang 3 enggak, gunakan port seminimal mungkin. Kalau diperlukan port yang 3 boleh, kalau enggak ya 2, kalau cukup 1 ya 1. Nah, kemudian untuk akses port ini yang namanya scrub the hub. Nah, nanti ini diceritakan sama Dokter Lia, ada yang namanya ANTT ya, aseptic non touch teknik. Usahakan tidak menyentuh. Jadi non touch teknik. Jadi dicuci tangannya, jangan dipegang-pegang bagian-bagian kuncinya. Semuanya harus dengan appropriate infective precaution. Pakai closed system ya. Ini yang tidak boleh nih, nggak boleh ada darah, cuci tangan dengan baik. Ini scrub the hub-nya harus benar-benar, nggak boleh hanya dilap-lap sedikit seperti ini aja. Kalau hub itu harus benar-benar di scrubnya dengan benar, nanti akan diajarkan oleh Dokter Lia. Dan jangan lupa mencegah klapsi, central line up to acquired untuk infeksi bloodstream infection ya. Jadi mungkin sedikit saja saya bahas mengenai ini, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh fasilitator masing-masing. Tujuan saya di sini hanya mengingatkan teman-teman supaya tahu vascular access sentral itu untuk apa aja sih, dan kemudian kenapa kita penting untuk menghindari infeksinya, karena ini langsung ke vena sentral. Jadi begitu dia terinfeksi, dia akan langsung jelek.